Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yatim Yatim, disingkat dengan Yido. Ya, ini kantor pendopo ya. Ini diselenggarakan Musda Muhammadiyah dan Asia yang kelima. Ini dilaksanakan di gedung Serbaguna ya. Ya, ini di samping kantor dinas pendidikan Kabupaten Semelu, Aceh. Ini diselenggarakan di Kecamatan Semelu Timur. Ini suasana pagi ya pada hari ini. Ya, mudah-mudahan acaranya lancar, tidak ada halangan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, ini bersama Pak Ujang nih ya. Oke, makasih banyak, Mak. Ya, iya. Ya. Menyukseskan ya acara Musda. Ini suasana pagi ya.
Semangat ya adik-adik ya. Iya nih. Ya, Pak, siap, Dari Pak. iya iya. Ini komandannya nih ya. Iya iya. Ini ibu pembimbingnya nih ya. Dari TK Aba Sinabang. Ketua panitia oleh Bapak Fauzan, kemudian lanjut sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cimahi, kemudian dilanjutkan dengan arahan dan bimbingan pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh. Kemudian selanjutnya untuk yang penutup PJ Bupati Semu dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk segera memasuki tempat acara dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian bagi Bapak Ibu dan seluruh panitia yang masih berdiri, mohon untuk menempati tempat duduk karena acara akan segera dimulai.
acara pelaksanaan musyawarah daerah kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Sibolga pada hari ini, Ahad, tanggal 22 Zulkaidah 1444 Hijriah, bertepatan tanggal 11 Juni tahun 2023, dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran berikut sari tilawah oleh Ustaz Syahrul Amin SPD MPD dan Ustazah Rini SPD. Kepada Ustaz dan Ustazah disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kuntum
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waalaikumsalam. Lagu Indonesia Raya, Mas Muhammadiyah dan Aisyah.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ayahanda Fauzan SAG, kepada Ayahanda disilahkan. Pak sucinya mana? Kami tak sabar. Gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak-bapak para kepala dinas, instansi, badan dan kantor. Yang kami hormati bapak-bapak para pimpinan perbankan. Hadir saya perhatikan Bapak Direktur SI yang juga memberikan support dalam kegiatan kita ini. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sulu beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sulu juga dengan seluruh pengurusnya. Yang kami hormati para pimpinan organisasi otonom di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sulu, Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian yang kami hormati bapak-bapak para utusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah kelima Kabupaten Sulu. Selanjutnya, mohon maaf tadi tertinggal. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu para pimpinan lembaga di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan madrasah, pimpinan sekolah, pimpinan ma'had atau pesantren. Dan yang kami hormati, kami muliakan pada kita semua, kami jamak kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir, baik sebagai tamu undangan maupun sebagai peserta rapat atau musyawarah daerah Muhammadiyah yang kelima Kabupaten Sulu dengan tema menegakkan syariat, memajukan umat. Kemudian izinkanlah kami pada kesempatan ini untuk melaporkan yang pertama, bahwa kegiatan kita ini berdasarkan keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah nomor 14 garing 3 Romawi garing B garing 2023 tanggal 8 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2023 Miladiah tentang kepanitiaan
Musyawarah Daerah kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Sumut. Alhamdulillah, pada kesempatan ini juga samping melaporkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang mulai ditetapkan surat keputusan ini telah bekerja dengan maksimal untuk kesuksesan acara kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita perhatikan dari tadi, dari kemarin, mulai dengan pawai ta'aruf Semarak Musda Muhammadiyah berjalan dengan lancar. Kemudian hari ini juga kita telah masuk pada rangkaian pembukaan Musda kelima Muhammadiyah Kabupaten Sumut. Bapak pimpinan wilayah Muhammadiyah dan hadirin semuanya yang kami hormati, berpakaian TNI ini adalah untuk memberikan pembelajaran tentang kecintaan pada NKRI, semangat kebangsaan dan semangat nasionalisme. Begitulah Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, NKRI adalah harga mati. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir pada laporan ini kami meminta nantinya kepada kita semua untuk dapat bersama-sama mensukseskan kegiatan musyawarah daerah kita ini sampai nanti akhir, utama kepada peserta. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas semua yang telah diberikan. Hanya Allah yang akan dapat memberikan balasan yang setimpal di sisinya. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Kabupaten Sumut oleh Ayahanda Darlim SAG kepada Ayahanda disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Seterusnya seluruh unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumut, seterusnya kepada para ibu-ibu,
khususnya pimpinan Aisyah daerah Kabupaten Sengguru bersama anggota dan seluruh para undangan, saya jamak saja. Kalau ada yang tidak kami sebutkan, mohon maaf, karena juga tidak kami catat. Sekali lagi, bila ada yang tidak kami sebutkan jabatannya, mohon kami dapat diperbanyak maaf. Seluruh ortom yang ada di bawah naungan Muhammadiyah, lembaga yang ada di bawah naungan Muhammadiyah, para kepala, para ketua, dan bersama seluruh anggotanya, dan kepada ketua panitia pelaksana yang sudah bekerja keras dalam beberapa hari terakhir ini, yang melibatkan unsur pemuda sebagai ujung tombak sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Atas atensi ini kami mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sengguru mengucapkan terima kasih sekaligus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala langkah yang Bapak Ibu ayunkan menuju acara ini tercatat sebagai pemberat timbangan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan musyawarah daerah setelah pembukaan ini berlangsung. Kami bersama seluruh unsur pimpinan terpilih 5 tahun, 7 tahun yang lalu bahkan, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Eksistensi Muhammadiyah di Indonesia Simelu untuk Indonesia dan untuk Simelu, itu keberadaan Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini karena sebentar lagi akan diadakan pemilihan ketua dan unsur lainnya, kami sebagai pimpinan akan membacakan beberapa atau menyampaikan beberapa pertanggungjawaban. Mudah-mudahan pertanggungjawaban ini dapat kita buktikan dalam yang sangat urgen sekali. Di Muhammadiyah kita sadari adanya dari tingkat wilayah. Kalau tingkat pusat itu tidak bisa kita masukkan lagi. Kenapa? Tingkat pusat, keuangan pusat itu sudah main triliun, bukan ratusan miliar lagi, sudah main triliun. Mudah-mudahan kita harapkan ke depan terkait dengan dana ini, keuangan ini, Allah membuka solusi sehingga tidak seperti keuangan hari ini. Nah, sumber keuangan ini dengan malu-malunya saya sampaikan. Pertama, hanya kita terima dari sewa satu toko yang dekat masjid, dan ada lagi satu, bagaimana kita katakan, kalau toko mungkin bukan toko, ya sudut-sudut pasar Sukadamai, tak ada 5x5, bagaimana kita katakan toko. Ini yang sedikit nampak. Bapak dan Ibu bisa membayangkan berapa kira-kira masukan
per tahun dari toko tersebut. Sedikit sekali. Nah, ini Pak, keren nih Mas. Kemudian Semangat. sumber dana yang kedua, ya, uluran tangan dari pemerintah daerah. Ini melalui bupati atau yang mewakili pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Bantuan pemerintah Kabupaten Sulu tidak bisa kami balas. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Ini Ini Allah berikan balasan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sulu. Kemudian kita harapkan juga nanti kepada Bupati hari ini, semoga bantuan yang telah mengalir ini bukanlah yang pertama dan terakhir. Kita harapkan ini yang pertama, kapan akhirnya berakhir Indonesia. Itu kita harapkan. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah Bapak dan Ibu, itulah dua sumber dana kita yang sangat sederhana sekali masukan untuk menjadi bahan renungan kita dan kepada pemimpin yang terpilih nantinya. Kita harapkan lebih berinovasi untuk membuat keragaman sumber mata air Muhammadiyah. Kita satu jenjang ke SD, sekolah dasarnya SD Plus Muhammadiyah. Pak pimpinan wilayah sudah dalam 1 tahun 2 tahun terakhir ini kita sudah merombak, kita beranikan. Pahit memang ketika awal-awalnya para wali murid itu pesimis, termasuk sebagian dari warga Muhammadiyah pesimis dengan angkat kakinya sejumlah pegawai negeri. Angkat kaki Pak, seluruh pegawai negeri yang tidak ditempatkan di SD Plus itu, SD Muhammadiyah itu belum lulus waktu itu, angkat kaki. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah hari ini di atas 200 siswanya. Yang mendaftar saja hari ini sudah di atas 60, udah lebih 3 lokal. Dan kalau tidak salah dari pihak dinas pun sudah membatasi, jangan menampung. Kami harapkan ini kepada Bapak Kepala Dinas dan unsur terkait, jangan dibatasi. Atau SD yang lain silakan. Kita coba sama-sama berlari di lapangan terbuka. Kita berlari di lapangan terbuka. Kita coba. Di SD Plus Muhammadiyah antara lain satu langkah yang kita pasang untuk berlari cepat itu kepada guru-gurunya. Karena kunci kecerdasan anak itu ada pada gurunya, bukan pada anak itu. Memang dua-duanya, tanah dengan bibit harus sama. Di atas tanah 2 hektar itu 650 orang yang kita jadikan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, aset-aset kita, gedung dakwah tadi 1, toko yang kita sewakan tadi, kemudian tanah-tanah hibah dari masyarakat kita. Ada sejumlah tanah hibah. Terkait dengan tanah hibah ini belum bisa kita kelola dengan baik karena terkait langsung dengan fungsi
dengan dana, memberikan kontribusi kepada organisasi ini, organisasi Islam terbesar di dunia, termasuk organisasi Islam terbesar di situ. Sepak terjang kami sebagai seorang manusia, mangkathura kalamu kathura sukutuhu wa mangkathura sukutuhu kathura dunubuhu wa mangkathura dunubuhu fadal maulani. Barang siapa yang banyak ngomong, dia akan banyak jatuh. Barang siapa yang banyak jatuh, tentu banyak dosa. Barang siapa yang banyak dosa, nerakalah yang layak baginya. Oleh sebab itu, dalam sepak terjang kami selama 7 tahun itu pasti ada. Pasti ada. Karena tidak ada yang sempurna. Apalagi saya sering sekali berdiri di depan Bapak dan Ibu, memberikan wejangan-wejangan. Mungkin ada yang tersinggung langsung dan tidak langsung. Dan secara keseluruhan, seluruh unsur pimpinan Muhammadiyah daerah Kepulauan Riau atas kehilafan, kelalaian, dan kekurangan keterlambatan itu mohon diperbanyak maaf. Saya pikir demikian terkait dengan persoalan pertanggungjawaban keuangan tadi. Mudah-mudahan ya dari seluruh yang hadir dan khususnya di batang tubuh Muhammadiyah dapat dipahami dan dapat diterima laporan kami ini, agar acara kita sebentar lagi dapat berjalan dengan mulus. Saya pikir demikian saja jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita bawa pulang, dapat kita renung-renungkan, sehingga Muhammadiyah ke depan kami harapkan jauh lebih baik dari Muhammadiyah hari ini. Hidup Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan penampilan atraksi seni bela diri Tapak Suci persembahan putra-putri SD Plus Muhammadiyah Sinabang. Kepada adik-adik kami disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Umat, Tapak Suci. Siap? Siapan? Berdoa.
Persiapan kuda-kuda sejajar. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat ya. Iya, semangat. Semangat. Ya, semangat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan PJ Bupati Simelu dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan kepada Bapak Sahirman MSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir di ruang aula Pemda Kabupaten Simelu ini dalam rangka menghadiri musda yang kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Simelu. Para kepala SKPK, badan dan kantor yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya juga yang kami hormati pimpinan
GPD 2 Kabupaten Simelu Muhammadiyah dan pimpinan DPD Aisyah Muhammadiyah Kabupaten Simelu juga yang kami hormati. Teristimewa dan terkhususan wal akhiru Ikhwanul Fitri, beliau ini adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, seperjuangan, senasib masa-masa kami di beliau. Makanya 25 tahun yang lalu kami berjibaku di kampus sebagai aktivis, baik di namanya Al-Wasliyah maupun di HMI maupun di tempat-tempat lain. Hari ini beliau masih tetap aktif sebagai aktivis yang sangat-sangat mumpung dan berpengalaman di bidang keorganisasian, namanya Pak Ikhwanul Fitri. Salam hormat dan takdim dan kami ucapkan atas nama pimpinan daerah dan pribadi, selamat datang di Kabupaten Simelu. Semoga selama di sini dalam keadaan sehat walafiat dan nanti kita terkopi bersama. Muhammadiyah dan Aisyah berhari yang bahagia ini. Pimpinan Bapak PJ Bupati belum sempat berkenan hadir di tengah-tengah kita karena ada perjalanan dinas luar daerah, sehingga dengan ucapan salam dan maaf kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun begitu Pak pimpinan sekjen. Kita berharap, pimpinan berharap pemerintah daerah memberikan dukungan baik moral dan material atas terlaksananya kegiatan. Selanjutnya juga kami berharap atas nama pemerintah daerah, Muhammadiyah dan Aisyah silakan bermusyawarah dengan fair, dengan baik, dengan segala kemampuan yang ada. Kita berharap para pengurus yang terpilih hari ini akan memberikan dampak, tidak hanya mewarnai daripada Muhammadiyah, akan memberikan warna kepada semua stakeholder, semua organisasi yang ada, memberikan kewarnaan adalah visi Muhammadiyah. Dalam arti fastabiqul khairat, konsep daripada Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah, organisasi yang membawa kemaslahatan umat ke depan, baik yang mampu maupun yang belum paham agar dapat disampaikan. Itulah misi kita berorganisasi. Pada konsep lain juga kami berpesan kepada Muhammadiyah dan Aisyah ke depan, agarnya memberikan dukungan positif dan konstruksi setiap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang pada hari ini sedang kita galakkan, namanya kegiatan stunting, kegiatan memberikan baik asupan gizi kepada anak-anak kita. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya sedang digalakkan. Ada namanya kegiatan di tingkat desa juga sedang dilakukan, artinya kegiatan pembangunan masyarakat yang namanya pembangunan masyarakat yang ingin diharapkan ke depan yang lebih baik ke depan. Sama kami berdiri di hadapan Bapak, kami menyadari banyak hal dan kekurangan dan kelemahan kami sudah bersih. Atas kekurangan itu kiranya kami dapat diperbanyak maaf. Mungkin itulah sambutan atau harapan sekilas dari kami. Dengan Pak Ketua, mungkin itulah sekilas sambutan atau arahan dari kami. Mungkin kami tidak memanjangkan mukadimah, nanti mungkin Pak Sekjen atau Pak atas nama pimpinan beliau akan juga berdiri di hadapan kita menyampaikan arahan dan bimbingan beliau. Kita berharap Muhammadiyah Kabupaten Simelu dengan dibawa kehadiran Kakanda Ikhwanul Fitri sebagai Sekjen Muhammadiyah dapat memberikan wejangan kemajuan
Muhammadiyah yang lebih baik ke depannya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimbingan dan arahan pimpinan wilayah Aisyah Aceh kepada Ibunda Haja Nur Hayati RASH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah terlebih dahulu pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana dengan izin Allah dan karunia Allah kepada kita semuanya, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kita masih dititipkan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berhadir di dalam ruangan yang sangat berbahagia ini dalam rangka kita mengikuti acara Musda Muhammadiyah dan Aisyah yang kelima di Kabupaten Simalungun. Ini diwakili oleh Pak Sadirman sebagai staf ahli yang tadi telah menyampaikan beberapa pandangan beliau terhadap Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Wilayah Aceh, yang kalau saya ceritakan bagaimana pengalaman kami untuk dapat hadir di Kabupaten Simalungun ini, beliau itu rapat hari Jumat terpaksa naik bus, pecah tali kipas dan nilai bus supaya dapat sampai ke Kuala Namu. Beliau itu terpaksa naik taksi, kemudian berebutan antri takut ketinggalan pesawat. Jangan sampai tidak dapat hadir di acara Musda Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Simalungun. Dan saya juga harus 16 jam di kapal, walaupun kita tahu ombaknya sedang tidak bersahabat, tetapi saya sangat senang dan saya sudah beberapa kali hadir di Kabupaten Simalungun ini dalam rangka Musda dan yang lain-lain yang tadi telah disebutkan juga oleh Bapak Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kabupaten Simalungun. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkopimda, jadi saya tidak menyebutkan satu persatu, dan yang juga saya muliakan dan saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, tadi saya mendengar laporan daripada Bapak Panitia bahwa dana yang begitu kecil untuk perhelatan kegiatan yang sebesar ini, Musda Muhammadiyah dan Aisyah, 25 juta. Itu
itu adalah sebuah nominal yang sangat kecil dengan perhelatan yang sangat luar biasa. Nah, saya menakutkan apakah ini panitia tidak berhutang. Jangan sampai dengan perhelatan yang sedemikian rupa, nah ini akan berhutang. Jadi mumpung ada Pak Sarjirman, ya, staf ahli hari ini bisa melihat bagaimana kegiatan yang telah kita lihat bersama. Mudah-mudahan dari pihak Kabupaten Sulu ini, kalau mungkin panitianya ada berhutang, bisa diberi bantuan ya Pak. Harapan kami ini kepada Bapak Sarjirman yang hari ini mewakili Bapak Bupati. Ya. Kemudian juga saya sangat tergugah apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Muhammadiyah Daerah, bahwa untuk TK Aba itu dibatasi 60 orang. Saya sudah keliling Pak staf ahli, saya sudah keliling Aceh. Kami ini swasta, tidak ada pembatasan murid yang ingin masuk ke TK Aba. Bapak bayangkan saja, biaya operasional itu 12 juta harus dikeluarkan setiap bulan. Jadi kalau muridnya dibatasi 60 orang, yang dulunya ada 130 orang, biaya operasional kami tidak akan mampu. Akan kami bayarkan berapa Pak gaji yang sanggup kita bayarkan untuk guru honor? 500.000 Pak, 500.000. Subhanallah, anak kita ketika dia diambil urus oleh guru-guru tersebut, kalau sakit dibelai dengan penuh kasih sayang, berapa gajinya? 500.000. Nah, kalau dibatasi anak yang akan masuk ke TK Aba itu hanya harus 60 orang, itu nggak mungkin kita membayar biaya operasional untuk yang mengajar dan semua yang terlibat di TK Aba. Dan saya sudah keliling seluruh Aceh, TK swasta tidak pernah dibatasi. Ini Bapak ingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, apakah ada instruksi dari Dinas Provinsi? Ini harus menjadi perhatian. Kenapa Muhammadiyah dan Aisyah mendirikan sekolah-sekolah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa dari pusat sampai ke daerah? Itulah yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah, mencerdaskan anak bangsa. Siapapun dia anak bangsa tetap dididik di sekolah Muhammadiyah dan Aisyah. Dan tadi Bapak telah melihat promosi yang dilakukan oleh TK-TK Aba kita dalam rangka menciptakan sedini mungkin cinta NKRI dan cinta TNI. Nah, itu salah satu promosi. Nah, kenapa orang tertarik masuk ke TK Aba? Banyak hal yang dilakukan. Jadi tidak ada pembatasan. Dan kalau ada pembatasan, saya sebagai pimpinan wilayah akan berkoordinasi dengan dinas provinsi. Apakah itu ada instruksi pembatasan? Karena saya sudah keliling seluruh Aceh. Kami bekerja karena lillahi ta'ala. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Nah, jadi dengan uang tunai kita, mudah-mudahan panitia tidak berhutang. Jadi kita mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah menyumbang kepada panitia pelaksana Musda Muhammadiyah dan Aisyah yang kelima di Kabupaten Sulu. Sebenarnya saya ingin lebih banyak berbicara karena mengingat waktu. Saya ini orator Pak Sarjirman. Jadi saya titipkanlah yang Muhammadiyah Aisyah sebagaimana yang telah tadi Bapak sampaikan. Saya sangat mencerna bahwa dahulunya ini Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Sulu ini 80% Pak warganya. Tetapi di akhir-akhir ini mudah-mudahan dengan momentum Musda yang kelima ini bangkit kembali marwah Muhammadiyah dan Aisyah
seluruh persyarikatan yang terlibat di dalamnya untuk menjadi lebih jaya dan terdepan di Kabupaten Sentul ini. Akhirul kalam, mungkin nanti lebih banyak yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Wilayah. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian dari Bapak yang mewakili Bapak Bupati. Beberapa hal yang tadi telah kita bicarakan bersama. Akhirul kalam, saya ucapkan Pat Ranu yang hana mirah, Pat penerah yang hana baju, Pat pun ngontuto yang hana salah, nyo hana ba'awai, tentena ba'udok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arahan pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Daerah kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Sindu. Kepada Ayahanda Ikhwanul Fitri SAG MKes disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabban wa islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Puji syukur adalah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berhadir pada tempat dan suasana yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beriring salam marilah sama-sama kita sajikan pangkuan malam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah meletakkan dasar-dasar keimanan dan keislaman kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah kita sesuai dengan Al-Quran dan Rasulullah. Aisyah Aceh, Bapak yang mewakili PJ Bupati Kabupaten Sentul, Kanda Sayyidman, Staf Ahli Kabupaten Aceh Sentul, kemudian pimpinan daerah dan seluruh jajarannya, pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Sentul serta ketua organisasi otonom di tingkat Kabupaten Sentul, Forkopimda Kabupaten Sentul, Insuransi KPA dan mitra strategis Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Sentul serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Tamiang dan 16 sampai 17 Juni bulan depan itu Musda PDM Aceh Selatan. Nah, ini Musda akan terus berlangsung sampai dengan 3 bulan ke depan. Khusus untuk Kabupaten Sentul, kami berharap untuk pimpinan cabang itu sudah mulai Musda. Mulai setelah selesai daripada Musda ini batas waktunya sampai bulan November. Sampai pada bulan November itu semua pimpinan cabang di seluruh harus sudah bermusda. Kemudian pimpinan ranting harus sudah bermusda mulai dari bulan November sampai bulan Februari 2024. Nah, ini adalah bagian daripada tertib organisasi. Persyarikatan itu harus punya nomor baku Muhammadiyah NBM, sehingga kartu Muhammadiyah nanti itu akan berlaku menjadi kartu debit. Menjadi kartu debit yang sekarang ini sudah terdata lebih kurang 4.300 kartu NBM yang nanti akan kita keluarkan menjadi kartu debit nantinya. Bisa menjadi kartu untuk pembayaran dan sebagainya. Ini yang sedang kita jajaki. Sehingga sumber pendapatan kita untuk organisasi bisa bersumber dari perbankan, dari kartu debit yang dimaksud. Yang kedua adalah kita punya amal usaha. Amal usaha itu ada tiga koridor. Yang pertama adalah bidang pendidikan secara berjenjang.
secara berjenjang mulai dari PAUD, TK sampai kepada perguruan tinggi. Kalau PAUD mungkin sudah ribuan ya, sudah ribuan PAUD yang ada, PAUD dan TK yang ada di Indonesia. SD mungkin sudah ratusan ribu. Perguruan tinggi itu sudah 300-an lebih perguruan tinggi. Itu amal usaha Muhammadiyah. Kalau rumah sakit itu sudah 117 rumah sakit, hampir 300-an lebih klinik kesehatan. Dan insya Allah tahun ini kita akan membangun rumah sakit di Provinsi Aceh nantinya. Dan kita berharap di semua wilayah itu sudah bisa membangun klinik kesehatan. Karena itu juga sumber daripada amal usaha daripada Muhammadiyah. Yang ketiga adalah terkait dengan bidang sosial, panti asuhan. Nah ini juga menjadi lahan daripada amal usaha Muhammadiyah. Tetapi ke depan, ya seperti yang disarankan oleh Pak Sairman tadi, kita juga akan sedang mengembangkan terkait dengan perekonomian, pemberdayaan ekonomi. Di wilayah itu ada 26 majelis dan lembaga terkait dengan lembaga pengembangan ekonomi, terkait dengan lembaga pesantren dan sebagainya. Nanti kita bisa menyesuaikan. Pimpinan daerah Kabupaten Sembulu bisa menyesuaikan dengan kelembagaan apa, majelis apa yang bisa dikembangkan di Kabupaten Sembulu nantinya. Sistem manajemen yang ada di ABA, karena itu sudah merupakan ketentuan di bawah pembinaan Aisyah. SD atau sederajat, SD dan sederajat ini seyogianya dikelola oleh ranting. Tanggung jawabnya ini adalah ranting. Ranting itu adanya di mana? Adanya di desa. SMP atau sanawiyah ini menjadi tanggung jawab pimpinan cabang. Yang menjadi tanggung jawab daerah apa? Hanya aliyah dan sederajat. Kalau perguruan tinggi itu sudah menjadi ranah pimpinan pusat. Sementara perwakilan pimpinan pusat itu adalah pimpinan wilayah sebagai badan pembina harian atau BPH yang ada di perguruan tinggi. Nah hari ini kita harus berbicara tentang esensi dan eksistensi Muhammadiyah yang ada di Sembulu. Kalau kita ingin mengembangkan Muhammadiyah melalui amal usahanya, kita harus mengacu pada kualitasnya dahulu, sehingga menjadi alternatif yang terbaik, pilihan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Muhammadiyah. Berikutnya adalah terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Ini juga harus dipikirkan. Buat kajian strategis untuk bagaimana pengembangan di Sembulu nantinya. Kemudian terkait dengan kondisi politik yang seperti disampaikan oleh Pak Sairman tadi. Muhammadiyah sesuai dengan Kitab Ponorogo. Kitab Ponorogo ini lahir tahun 1969. Ini merupakan kitab yang bagaimana menempatkan Muhammadiyah itu di dalam koridor politik praktis. Pada saat itu Muhammadiyah membidani lahirnya Partai Muslimin Indonesia. Ada dua hal yang didasarkan pada Kitab Ponorogo itu. Yang pertama adalah bagaimana Muhammadiyah berkiprah dalam amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, bagaimana eksistensi Muhammadiyah dalam percaturan politik negara. Pada Kitab Ponorogo ini membolehkan Muhammadiyah melahirkan partai politik. Di situ keterlibatan pertama Muhammadiyah dengan partai politik. Tapi ternyata pada tahun 1969 itu karena Parpus ini gagal dalam pemilu tahun 1971, membuat Muhammadiyah ini menjadi carut marut, sehingga lahirlah kita wujud pandang pada tahun 1971. Itu setelah muktamar ke-37 di ujung pandang, lahirlah kita wujud pandang namanya. Kita wujud pandang ini artinya apa? Merevisi Kitab Ponorogo. Kitab Ponorogo yang pertama menyatakan bahwa Muhammadiyah boleh beraktivitas dengan politik praktis. Di Kitab Wujud Pandang dimensumkan bahwa tidak boleh lagi Muhammadiyah secara organisasi terlibat dalam partai politik. Tapi kalau misalnya anggota-anggotanya terlibat dalam partai politik, silakan asal tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita Wujud Pandang disempurnakan kembali menjadi Kitab Denpasar pada tahun 2002. Di 2002 lebih tegas lagi, Muhammadiyah tidak boleh berpartai politik. Pimpinan Muhammadiyah, pimpinan amal usaha tidak
tidak boleh rangkap jabatan dengan pimpinan partai politik. Itu ditegaskan kembali di Kitab Denpasar tahun 2020 yang lalu. Ini menandakan bahwa Muhammadiyah tetap pada koridor bagaimana menjalankan amar ma'ruf nahi munkar yang independen dan netral. Sehingga Muhammadiyah selamat dalam arus besar politik yang beberapa waktu lalu terjadi. Nah, ke depan 2024 kita akan pemilu lagi. Untuk itu kami berharap kepada semua jajaran Perserikatan Muhammadiyah secara terstruktur, organisasi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis sesuai dengan Kitab Denpasar 2002 yang lalu, bahwa kalau aktivis Muhammadiyah mau aktif sebagai pimpinan partai politik silakan, tapi tidak boleh menjabat rangkap jabatan dengan pimpinan amal usaha termasuk pimpinan perserikatan secara berjenjang, baik dari tingkat pusat maupun sampai pada tingkat ranting. Jadi dia harus memilih salah satu di antara dua, mau partai politik atau mau ke perserikatan amal usaha Muhammadiyah. Nah, ke depan saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Nur Hayati tadi, ini adalah momentum perubahan. Bagaimana kita mensikapi Muhammadiyah di sebelum ini. Muhammadiyah itu menjadi mitra strategis dari pemerintah daerah, bukan saingan daripada pemerintah daerah. Bisa Muhammadiyah memberikan pikiran-pikiran yang cerdas terkait dengan stunting misalnya. Kita Ibu Aisyah sampai ke desa kita punya. Ibu Aisyah itu sampai pada ranting-ranting di daerah, di desa itu kita punya. Organisasi otonom. Organisasi otonom itu menjadi pendamping, menjadi penguat daripada perserikatan Muhammadiyah yang ada di kabupaten kota, yang ada di daerah secara berjenjang. Guru TK Aba itu dibayar 500.000 per bulan. 500.000 per bulan, kalau UMR pemerintah Aceh itu 2,5 juta, berarti 1.900.000 adalah cost sharing. Adalah cost sharing dari warga Perserikatan Muhammadiyah untuk membangun pendidikan yang ada di sini. Cost sharing ini memang tidak pernah dibicarakan. Bagaimana peran Muhammadiyah dalam membangun pemerintah, dalam membangun daerah, ini tidak pernah kita nominalkan. Kenapa tidak sekali-sekali kita nominalkan? Berapa banyak sumbangsih warga Muhammadiyah dalam membangun daerah? Kita cost sharingkan. Baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dari sisi amal usaha lainnya. Dan saya berterima kasih atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah, pertama kepada pemerintah Kabupaten Senulu yang telah selama ini memberikan support, dukungan, perhatian kepada seluruh warga Perserikatan Muhammadiyah secara berjenjang, baik dari tingkat kabupaten maupun dari sampai kepada tingkat ranting. Demikian juga kepada seluruh muspika dan mitra strategis lainnya, sehingga Muhammadiyah ini bisa terus berkembang nantinya sampai ke akhir zaman. Demikian pada Allah saya mohon maaf, kepada Bapak Ibu pada hari ini saya mohon maaf. Saya buka musda musyawarah daerah kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Senulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SD Plus Muhammadiyah Sinabang, kepada adik-adik kami disilahkan.
putri-putri ya. Iya, iya. Iya, 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 putri-putri. Iya. Beserta segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan ya musda pada hari ini ya, acara musda ya di gedung alhamdulillah selesai. Ya, gimana Bang, sehat Bang? Semangat terus ya. Sukses terus Pak ya. Ya, sukses, amin amin. Ini acara udah selesai Pak ya. Ya, acara udah selesai. Jeda ya. Ingat di tangan-tangan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara musda ke-5 pada hari ini ya. Sama dengan Abang. Semangat Bang ya. Iya. Perlu kami informasikan kepada saya bahwa acara akan dilanjutkan pada sholat zuhur. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembukaan sudah selesai, langsung disambut dengan hujan ya. Jadi disambut dengan hujan. Setelah selesai ya, Ustadz ya, langsung disambut dengan hujan deras ini ya. Iya, iya, iya hujan, iya berkah ya. Setelah selesai acara musda ya. Ya alhamdulillah. Aman, ya, ya, ya makan ya. Ya. Disambut langsung hujan ya, suasananya hujan ini. Berarti itu tandanya berkah. Berkah ya. Acara kita. Acara kita ya. Amin 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 ya. Ya. Ini langsung disambut hujan deras ini. Daerah sana nggak ada hujan Ustaz ya? Ini aja berarti gede. Iya iya iya. Hujan lokal ya. Iya. Ini maksudnya kita Iya, basah nih. Olol palal namanya ya. Panas, hujan panas ya. Olol palal. bisa tuh ya. Iya. Hujan panas ini. Ini Ustadz Farid ini. Masya Allah nih ya. Iya, ini apa? Anak muda India nih. Iya, iya, iya. Penerus nih. Iya, iya. Masa depan nih. Anak muda India nih ya. Masya Allah nih ya. Iya, 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 iya. Hujan lebat. Suasananya hujan ini. Daerah ini aja yang hujan ini. Di gedung Serbaguna. Karena di awal-awal pendirian Muhammadiyah di tahun 1912 itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah
mensyiarkan dalam statuen Muhammadiyah statuen Muhammadiyah di tahun 2012 itu yang berbunyi adalah mengajarkan pelajaran dan pengajaran agama kepada seluruh penduduk Muslim di Hindia Belanda, memajukan pengajaran dan pelajaran agama di dalam seluruh wilayah Perserikatan Muhammadiyah di Hindia Belanda. Itu istilah memajukan itu sudah didahului di tahun 1912. Di 1914 ditambah satu lagi dengan menggembirakan. Jadi dua istilah ini, istilah memajukan dan menggembirakan bukan hal baru di dalam Perserikatan Muhammadiyah. Kalau di dalam statuen atau Statuta Muhammadiyah di tahun 1914 itu disebutkan bahwa ada dua yang menjadi stressingnya. Yang pertama adalah Muhammadiyah menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di seluruh Hindia Belanda. Yang kedua adalah menciarkan 2019 yang lalu pimpinan pusat itu sudah mengeluarkan tentang bagaimana Indonesia berkemajuan. Jadi bagaimana Indonesia berkemajuan dalam perspektif amar ma'ruf nahi munkar yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah. Terkait dengan Indonesia berkemajuan. Jadi bagaimana Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah menempatkan dirinya seperti harapan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, setelah Indonesia berkemajuan, sudah dikeluarkan maklumat itu di dalam Tanfis Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 yang lalu. Dan untuk Tanfis di tingkat wilayah, kita juga sudah menyampaikan itu ke masing-masing pimpinan daerah di seluruh Provinsi Aceh. Nah, dari Tanfis itu, di dalam Tanfis itu juga ada program kerja. Program kerja yang termaktub di dalamnya ini terkait dengan ada program yang menyangkut dengan penguatan kapasitas kader, keumatan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan alam semesta. Ini juga sudah tertuang di dalam Tanfis yang dimaksud. Demikian juga bagaimana peran di bidang kesehatan, peran di bidang pendidikan, kemudian peran di bidang sosial kemasyarakatan. Ada beberapa nomenklatur yang berubah dibanding dengan periode yang lalu. Kalau dulu kita ada Majelis Disdakmen, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau sekarang majelis itu ditambah Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal. Jadi nomenklatur itu nanti ke depan kita harus menyesuaikan dengan kepengurusan yang baru ini. Demikian juga kalau dulu istilahnya MTMC, kita sudah ganti menjadi kita sesuaikan dengan UPP, dengan surat keputusan UPP. UPP ini adalah unit pembantu pimpinan. Pemilihan pengurus yang baru ini mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada yang menjadi acuan kita. Kalau anggaran dasar di pasal 13 di mana pimpinan daerah terdiri sekurang-kurangnya 9 orang yang akan dipilih di dalam anggota pimpinan. Anggota pimpinan ini wajib sudah harus memiliki nomor baku Muhammadiyah. Ini persyaratan yang menjadi hal yang menjadi strategis dan harus diindahkan. Karena itu menjadi karakteristik daripada atau identitas daripada calon pimpinan Muhammadiyah. Kemudian ini diputuskan nanti di dalam panitia pemilihan sebenarnya. Jadi kriteria bakal calon itu diputuskan oleh dan ditetapkan oleh pimpinan oleh panitia pemilihan. Di pasal 26 anggaran rumah tangga itu juga disebutkan tentang mustahil ini menjadi tanggung jawab daripada pimpinan daerah, karena ketua pimpinan cabang, anggota musyawarah pimpinan daerah, wakil cabang, kemudian pimpinan dan pimpinan ranting dan wakil ranting. Juga ada perwakilan dari masing-masing warga.
Sementara komposisinya ini ditetapkan oleh panitia pemilihan. Itu panitia pemilihan nanti yang menyiapkan berapa sebenarnya komposisi daripada masing-masing peserta sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman kita di dalam pemilihan. Terpilih 9 orang, pilih 9 orang anggota pimpinan daerah, maka nanti kita akan rapatkan kembali untuk menentukan siapa ketua dan sekretaris, minimal ketua dan sekretaris untuk pimpinan daerah Muhammadiyah pada periode berikutnya. Dan ini bisa berjalan dengan baik, didasari oleh silaturahmi kita, didasari oleh kebersamaan kita mencari persamaan di antara perbedaan yang ada. Sudah pasti tidak ada yang sama antara satu cabang dengan cabang yang lain. Sudah pasti tidak ada yang sama antara satu unsur dengan unsur yang lain. Tapi kalau kita mencari persamaan di antara perbedaan yang ada di antara kita dengan satu tujuan, bagaimana kita memajukan pimpinan daerah Muhammadiyah di Semelu ini, maka itu akan menjadi motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ucapan terima kasih kepada Bapak Irfan Fitri yang telah memberikan pengarahan selaku mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh pada kegiatan Musda Muhammadiyah ke-5 periode 2022-2027 pada siang menjelang sore yang insyaallah penuh berkah ini. Tahan tatib Musda. Sebelumnya kami maklumkan dulu kepada seluruh kita peserta muda terkait dengan waktu. Sepakat kita berlaku kondisional saja Bapak-bapak ya. Sepakat Pak ya? Waktu ya, karena memang kalau kita susun lagi nanti waktu bisa saja pengesahan tatib Musda. Bapak-bapak yang kami muliakan, ini juga bacakan atau juga kami bacakan. Menurut kami, ini kalau kami yang membaca boleh juga, ada salah, tapi agak mungkin awal. Lebih baik Bapak pimpinan saja bacakan, kalau sudah ya ketok terus, kalau belum apa ada perbaikannya. Jadi saya rasa itu saja. Dan lebih baik Bapak bacakan saja karena ini pun tidak banyak saya lihat, hanya beberapa item saja, sehingga nanti dapur dapat bersama. Terima kasih. Ya baik, masukan dari Pak Alamsar tadi kami bacakan, kemudian kita sepakati berarti bab per bab. Kemudian ada yang lain Pak masukannya? Kalau tidak, berarti kita lanjutkan. Bacakan. Kemudian supaya cepat nggak berbalik Pak, nanti satu-satu ini terus langsung kita ini aja ya. Tanggapin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan tatib musyawarah daerah kelima Muhammadiyah Kabupaten Simelu, bab 1, ketentuan umum. Pasal 1. Yang dimaksud dengan musyawarah daerah dalam tata tertib ini ialah musyawarah daerah kelima Muhammadiyah Kabupaten Simelu yang diselenggarakan pada tanggal 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah garing 11 Juni 2023 di Sinabang, Kabupaten Simelu. Sepakat? Sepakat. Daerah kelima Muhammadiyah Kabupaten Simelu dilaksanakan pada tanggal 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah garing 11 Juni 2023 bertempat di Sinabang. Sepakat? Bab 3, maksud dan tujuan Musda. Pasal 3, Musda ini dilaksanakan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan anggaran dasar pasal 26 ayat 1 yang merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah dalam gerakan yang diadakan atas undangan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Simelu. Sepakat? Sepakat. 2.
Musda ini dilaksanakan bertujuan untuk melakukan konsolidasi organisasi, konsolidasi anggota, serta mengembangkan sumber daya dan potensi anggota Muhammadiyah Kabupaten Simelu, menghimpun pokok-pokok pikiran serta ide-ide Muhammadiyah untuk mencapai tujuan Muhammadiyah dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia, khususnya Kabupaten Simelu. Sepakat? Ya, hari ini siogjanya ketua adalah Bapak Khairil Anwar MPD, namun tadi izin informasinya mau berkemas ganti pakaian, tapi sampai sekarang belum sampai. Kemudian Bapak Indra Surya, beliau berhalangan sebetulnya. Pak Budi tadi juga hadir sebetulnya, cuma sudah ada. Pak Budi ini harus ke depan ini. Berikut Hadidi digantikan oleh Pak Adinda di Saleh SOSMA. Berikut kami sendiri. Maulana Malik Syafi'i. Baik. Rancangan tatib kami sudah jadi ini tatib ya. Baik. Tata tertib persidangan Musyawarah Daerah ke-5 Muhammadiyah Kabupaten Simelu periode 2022-2027 ditetapkan di Sinabang pada tanggal 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah berketepatan dengan tanggal 11 Juni. Mohon perbaikan itu Bapak-bapak ya, tercatat Maret di situ. 2023 Miladiah pukul 14.35 WIB. Pimpinan sidang Musda Muhammadiyah Kabupaten Simelu. Ketua kami ambil alih sementara Maulana Malik Syafi'i, ditandatangani Sekretaris Sidang Adi Saleh Esos MA ditandatangani. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, berikut kita masuk ke laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Simelu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ah. Segala puji bagi Allah. Salawat salam kita mohonkan kepada yang senantiasa disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anggota sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di ruang pembukaan tadi pagi sudah kita sampaikan sekilas tentang pertanggungjawaban keuangan. Belum kami minta pengesahan dari seluruh anggota sidang. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi bahwa sesungguhnya keuangan kita itu sangat-sangat minim sesuai dengan sumber dana kita. Tadi pagi saya sudah sampaikan sumber dana kita cuma ada dua. Pertama dari sewa toko. Sewa toko itu juga jauh sesungguhnya dari yang kita harapkan. Sukadamai itu sekitar 6 juta 1 tahun. Pak, tunggu Pak ya, nanti akan ada tanggapan setelah kami persilahkan nanti. Kita selesaikan dulu, mungkin ada tambahan. Ya. Karena dari pimpinan yang lain nggak akan ada penambahan dan kemudian kita akan berikan waktu untuk tanggapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta musyadirin yang kami muliakan, sebagai tambahan dari kinerja pimpinan daerah Muhammadiyah masa bakti 2015 sampai 2022, capaian spektakuler untuk masa ini adalah masa kepemimpinan periode yang akan digantikan ini adalah sertifikasi tanah. Kita semenjak tahun 1982 menerima warisan dari PDM ke PDM berulang kali. Tanah-tanah wakaf kita banyak, tetapi jangankan untuk dimanfaatkan, untuk diamankan, disertifikasikan juga belum bisa. Oleh karena itu, alhamdulillah, dengan rintisan Allahyarham Bapak Tengku Tajri Lubis waktu itu, di penghujung jabatan beliau, kita telah merintis untuk mengamankan aset-aset Muhammadiyah yang ada. Walaupun belum selesai semuanya, tapi dapat kami rampungkan. Tanah wakaf kita lebih kurang 80% sudah sertifikasi, sudah diamankan atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada tanah wakaf yang kita terima itu sekitar 40 tahun atau 39 tahun lebih di tangan PDM. Suratnya pindah-pindah dari satu pimpinan ke pimpinan lain, dan itu rentan sekali untuk suatu masa akan beralih atau akan timbul masalah lain. Oleh karena itu, kita dengan berupaya melakukan mediasi dengan pimpinan pusat, 2 kali pimpinan pusat kemarin hadir. Alhamdulillah kita bisa mensertifikasi tanah. Yang pertama, tanah Swatungkul. Tanah Swatungkul itu dengan nilai lebih dari 2 miliar lebih. Kemudian tanah di kompleks Masjid Taqwa. Setelah itu tanah di Panti Asuhan Muhammadiyah. Kemudian tanah di di toko. Nah, toko itu yang terlama lagi malah kita terima. Alhamdulillah toko Sukamaji di depan SMS itu sudah dari Haji Almarhum Haji Sabri, sudah kita sertifikasi juga. Kemudian mohon perhatian, acara segera dimulai. Bagi Bapak Ibu yang memiliki handphone atau sejenisnya, mohon untuk sementara waktu dapat dinonaktifkan atau dialihkan ke nada ketat. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara penutupan Musda kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Simelu pada hari ini, Ahad tanggal 22 Zulkaidah tahun 1444 Hijriah, bertepatan tanggal 11 Juni tahun 2023 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Mudi Amin. Kepada Ustadz disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah dan Aisyah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya pidato iftitah Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Simeluk terpilih kepada Ibunda Siti Painun, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat yang banyak kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat hidup. Sehingga hari ini kita dapat berhadir dalam acara yang sangat mulia, yaitu Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kabupaten Simeluk. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pidato iftitah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Simeluk terpilih kepada Ayahanda Fauzan SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh, yang kami hormati Ibu Pimpinan Wilayah Aisyah Aceh, yang kami hormati pengurus pimpinan daerah serta pengurus Muhammadiyah Kabupaten Simeluk masa tugas 2015 sampai 2023, dan juga pimpinan daerah Aisyah. Kemudian yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta Musyawarah Daerah Muhammadiyah dan Aisyah kelima Kabupaten Simeluk, yang kami hormati para rekan-rekan panitia yang sejak tanggal 8 bulan Mei 2023
telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara kita hari ini, dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada agenda puncak dari musda kita, yaitu pemilihan pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah. Yang kami hormati dan kami sayangi anak-anak kami dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan juga mohon maaf para ortom yang lain yang hadir pada kesempatan ini, pengurus pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, dari ortom Tapak Suci, kemudian hadir juga pada malam hari ini para santri kita dari Ma'had Darul Quran yang ikut meramaikan pada malam hari ini, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Aisyah, serta hadirin semua yang saya muliakan. Karena baru saja kita diberikan sebuah amanah yang besar, amanah yang kalau di organisasi lain mungkin berebut, tapi di organisasi kita menolak, dan saya termasuk juga yang menolak. Tapi karena memang betul-betul diamanahkan, kemudian Allah telah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dengan meneguhkan kehidupanmu. Maka atas dasar ayat ini, saya merasa bahwa amanah itu tidak bisa lagi kita elakkan selagi kita mempunyai kemampuan, mempunyai waktu. Sebenarnya kalau ditanya itu bisa kita katakan tidak ada waktu. Kita berniat untuk berbuat, saya rasa Allah akan memberikan waktu kepada kita. Bahkan janji Allah dalam surat Muhammad tadi ayat 7, Allah mengatakan bukan hanya memberi waktu, tetapi akan memberikan pertolongan. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian karena saya ini kalau dari sisi usia tentu masih banyak yang lebih senior, yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Saya baru mau menginjak 45 tahun. Ya, wajah seperti wajah 55 tahun. Tapi karena dari dulu sering bergaul dengan orang-orang yang lebih besar, jadi wajah saya semakin lebih tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ingin saya sampaikan, kalau orang yang masih berdarah muda itu kadangkala ibarat berjalan itu terlalu cepat jalan. Maka di dalam memimpin organisasi ini nanti, kalau saya terlalu cepat tanpa perhitungan, tolong bapak-bapak yang sudah tua-tua, para senior, para orang tua kami, tarik tangan saya ke belakang, ingatkan. Tapi kalau seandainya terlalu pelan, maka panggillah dan kemudian berilah lecutan, istilahnya lecutan. Dan kadang kita terlena
dan di waktu itu perlu ada teguran supaya kita kembali kepada niat, cita-cita dan keinginan bersama untuk memajukan, menegakkan syariat dan memajukan umat, terutama di Kabupaten Semelu ini. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan penutup pimpinan wilayah Aisyah Aceh kepada Ibu Haja Nurhayati RASH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah terlebih dahulu pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana dengan izin Allah tadi pagi kita telah dapat membuka acara Musda yang kelima Muhammadiyah dan Aisyah di Kabupaten Semelu ini, dan telah juga melahirkan kepengurusan yang baru, baik Bapak Muhammadiyah maupun Ibu-Ibu Aisyah. Patut kita bersyukur kepada Allah karena semua rentetan acara yang telah disiapkan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah maupun dari ibu-ibu pimpinan Aisyah daerah Kabupaten Semelu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan risalah dan perjuangannya beserta dengan para sahabat telah membawa umatnya kepada iman dan Islam. Bahagia sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Muhammadiyah yang baru terpilih, Pak Fauzan, bahwa di Muhammadiyah dan Aisyah ketika kita tanyakan siap untuk menjadi ketua, ya di sini kita tidak berebut-rebut, tetapi kita menerima amanah itu karena semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan amanah yang telah dipercayakan di dalam acara Musda ini bukanlah gampang. Menjadi seorang pemimpin tidak seperti apa yang kita bayangkan. Seorang pemimpin itu harus ikhlas, harus tabah, harus komitmen. Jadi tidak sembarangan menjadi pimpinan di Muhammadiyah maupun di Aisyah. Kita rela berkorban, ya, berkorban perasaan. Banyak hal yang kita lakukan, tetapi belum tentu dianggap baik dan benar. Berkorban waktu, nah dikatakan tadi oleh juga Bapak terpilih, mungkin kita tidak sanggup menyediakan waktu, tetapi kita harus mewakafkan waktu kita untuk persyarikatan kita,
untuk organisasi kita yang telah diamanahkan kepada kita, apakah tidak mungkin kita berikan waktu kita wakafkan waktu kita itu dalam 1 minggu itu 1 jam saja? Saya rasa itu pasti mungkin. Ibu boleh membayangkan, boleh ibu saya katakan sudah cukup banyak saya berorganisasi, tetapi tidaklah seindah, senyaman, setenteram berada di dalam Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Mungkin kalau saya katakan lebih dari setengah usia saya ini sudah berada di Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kita betul-betul mencintai, ya, mencintai organisasi kita. Karena boleh Bapak dan Ibu pertanyakan, adakah organisasi yang sudah berusia itu lebih dari 1 abad selain organisasi Muhammadiyah dan Aisyah? Tidak ada di Indonesia ini. Adakah organisasi yang terkaya di Republik Indonesia ini? Tidak ada selain organisasi Muhammadiyah dan Aisyah yang sangat kita cintai ini dan yang sangat kita banggakan. Ya, jadi kita semuanya bekerja, berkali-kali ditanamkan kepada kita semuanya, hidup-hidupilah Muhammadiyah, tetapi jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Jadi kita berorganisasi ini betul-betul kita mewakafkan waktu kita, ketulusan kita, kesabaran kita, komitmen kita untuk setelah kita mengadakan musyawarah ini termotivasi lagi kita, terbangun kembali semangat juang kita dalam mempertahankan 80% dahulunya itu warga Muhammadiyah dan Aisyah ada di Kabupaten Sumelu ini. Nah, di tangan-tangan Bapak yang pengurus yang baru terpilih, sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan ada momentum Musda Muhammadiyah dan Aisyah yang kelima di Kabupaten Sumelu, kejayaan yang pernah ada di kabupaten ini dengan terpilih kepengurusan Muhammadiyah yang baru dan ibu-ibu Aisyah yang baru, kita perlihatkan kembali kepada masyarakat Kabupaten Sumelu bahwa Muhammadiyah dan Aisyah betul-betul sebuah organisasi yang bergerak di bidang ma'ruf nahi mungkar. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya sangat ramah, sangat menyanjung kami daripada Bapak Muhammadiyah dan Ibu Aisyah. Makannya enak-enak sehingga berat badan saya bertambah. Kuenya juga sangat enak-enak. Semua Bapak dan Ibu begitu ramahnya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, sekali lagi saya menginginkan kejayaan yang pernah dulu ada di Kabupaten Sumelu ini dengan terpilihnya kepengurusan yang baru lebih berjaya lagi di masa-masa yang akan datang. Akhirul kalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sepatah dua patah kata saya ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila yang saya sampaikan ini betul-betul baik semua adanya, itu karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tapi apabila ada hal-hal yang tidak pada tempatnya dan kurang bisa diterima, itu adalah kelemahan saya pribadi. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya bimbingan dan arahan
pimpinan wilayah Muhammadiyah Aceh sekaligus menutup secara resmi musyawarah daerah kelima Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Simalungun kepada Ayahanda Ikhwanul Fitri SAG MKes disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur marilah sama-sama dengan tidak henti-hentinya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang berbahagia, Ibu Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Ibu Nur Hayati yang saya hormati, Bapak pimpinan daerah masa jabatan 2015-2022 dan masa jabatan 2022 dan 2027 beserta jajaran yang berbahagia, Bapak dari perwakilan FKUB Kabupaten Semulu yang telah berhadir bersama kita. Kemudian Ibu Aisyah juga yang periode masa jabatan 2015-2022 dan masa jabatan 2022-2027, serta ananda dari semua pimpinan ortom wilayah, pimpinan ortom tingkat Kabupaten Semulu, serta anak-anak kami yang berbahagia.